Surabaya, seperti itu. Oke. Udah berapa ya ini partisipannya? Sudah 120. Sudah lebih 8 menit, apa mungkin mau langsung kita mulai nih? Mungkin para partisipan juga bisa komen, ini asalnya dari mana, mau langsung udah nggak sabar atau masih mau pengen tahu background Pak Rio sendiri nih, mungkin bisa komen-komen biar Pak Rio juga bisa baca dong antusiasmenya dari rekan-rekan Exoner sekalian. Webinarnya ini kan juga free ya Pak ya, spesial banget. Jadi kami dari Exora Learning, penyelenggara dari webinar hari ini, memang Exora Learning bergerak di bidang jasa training ya, coaching dan konsultan seperti itu. Nah, kami sering sekali kolaborasi dengan para profesional HRD yang lain. Nah, salah satunya Pak Rio ini nih. Jadi kita sering sharing-sharing seputar tentang dunia kerja, seputar tentang bisnis juga. Jadi bagaimana sih cara melatih, mentraining bawahan di sebuah perusahaan atau mentraining para trainer-trainer seperti itu. Jadi memang kami fokus di bidang jasa pelatihan SDM seperti itu. Nah, mungkin karena sudah 19.40 ya. Oh ya, dan karena ini spesial banget, webinar ini tuh sangat eksklusif ya, eksklusif karena kami adakan secara free dan pembicara kita juga spesial sekali. Di akhir acara nanti, setelah sesi tanya jawab akan diadakan foto bersama. Jadi kami harapkan bagi para partisipan, rekan-rekan Exoner sekalian bisa on cam. Jadi kita bisa foto bersama dan melihat keseruan kita pada malam hari ini. Jadi bagi para rekan-rekan Exoner sekalian yang sudah nggak sabar, yang sudah penasaran dan sudah menyimpan banyak pertanyaan seputar tentang rahasia interview kerja, bisa menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting seperti itu ya Pak ya. Jadi biar ilmu yang disampaikan dan info-info seputar tentang materi hari ini bisa tersampaikan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, seperti itu. Mau bahas apa lagi nih? Sambil menunggu lagi, sekarang sudah 125 partisipan, sudah banyak sekali. Tadi saya melihat banyak loh Pak partisipan yang hadir dari Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Utara, Bekasi, Tangerang, seperti itu. Jadi saya juga ikut deg-degan nih karena partisipan yang ikut sangat antusias dan semangat ya. Ayo Kak, langsung. Oke, langsung aja nih ya. Karena sudah lebih 11 menit ya, mungkin bisa langsung saya serahkan kepada Pak Rio untuk bisa langsung menyampaikan materi pada hari ini. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Monggo Pak terima Rio. kasih Mbak Rizky. Oke, teman-teman selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Rio dari PT Kelly Service Indonesia. Terima kasih nih atas waktunya. Biasanya sih kalau misalkan kita ada webinar atau kerjasama atau collaboration dengan teman-teman atau vendor atau external learning seperti ini, kita biasanya bisa memberikan giveaway ya, dalam arti kita berikan hadiah nih untuk teman-teman yang hadir. Nah, tapi karena kita ada pandemi corona ini, jadi kita menggunakan media online, ya hopefully ini bisa membantu teman-teman ya untuk bagaimana sih proses interview, gimana sih cara mengatasinya seperti itu. Oke. Ini saya langsung sharing untuk ininya, presentasi ini. Mbak Rizky, ini saya tidak bisa sharing atau mungkin saya bisa dibantu nih? Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan, pada waktu saya explain bisa nanti diketik aja, nanti dari teman-teman dari Exola Learning akan mencatat. Kita di sini juga ada teman-teman dari Exola Learning yang juga akan membantu dari teman-teman jika ada pertanyaan, mereka akan merecord seperti itu ya. Oke? Oh ya video, oke. Oke. Mungkin saya bisa dibantu Mbak Rizky. Oke, wait.
Oke, saya sekarang masuk. Oke, oke. Oke, teman-teman udah melihat screen saya nih? Oke. Oke, udah kelihatan ya? Jadi webinar kali ini rahasia lolos interview kerja. Oke, mungkin saya sedikit explain tentang Kelly Services. Jadi kalau kita berbicara tentang Kelly Services, apa sih Kelly ini? Ya kan, kita sudah ada mulai tahun 1989. We are multinational company yang memang berkecimpung di dunia rekrutmen atau di HR consultant. Jadi bisnis kita sendiri untuk Kelly adalah kita untuk temporary staffing atau kita bisa sebut dengan outsourcing. Kita juga ada permanen atau mungkin teman-teman ada mengenal istilah headhunter. Jadi perekrutan untuk level profesional. Dan kita juga ada consulting nih, seperti HR consulting, career transition, recruitment process, dan lain-lain seperti itu. Nah, kita ada headquarter di Jakarta, and kita punya branches di Surabaya maupun di Cikarang. Oke, industri expertise kita semua. Kita memberikan servis semua, baik itu dari retail, consumer goods, banking, insurance, siapapun yang butuh tentang HR atau rekrutmen, kita pasti akan bantu. Seperti itu. Nah, ini sekilas tentang Kelly. Nah, ini akan saya mulai dengan apa sih purpose of resume, kita buat resume itu seperti apa. Nah, kalau kita berbicara tentang sebelum melakukan proses interview, teman-teman pasti membuat yang namanya suatu kertas kosong yang diisi dengan biodata teman-teman, ya kan, kemudian dikirimkan ke HR dan nanti dari HR sendiri akan akan me-assess atau mereview kertas kosong tersebut yang berisi tentang biodata dari teman-teman untuk dilihat nih sesuai nggak kebutuhan yang ada di perusahaan. Oke. Oke. Kenapa sih kita ini kalau istilahnya ini kenapa resume ini kita buat? Jadi cukup simpel aja. Jadi kita kalau sebagai di dunia rekrutmen, ya kan, kalau kita sudah terbiasa melakukan assess untuk pencari kerja, kita hanya butuh 5 sampai 7 menit untuk melihat resume atau melihat profil dari teman-teman dan mendesain apakah profil ini masuk atau tidak. Kemudian 76% resume itu mungkin tidak akan diteruskan jika mereka memiliki nama atau alamat email yang tidak profesional. Dalam arti tidak profesional itu mungkin saya bisa bilang misalkan Rio_ganteng @yahoo.com. Nah, mungkin itu unprofessional atau mungkin rizky_beauty@gmail.com. Kalau kita berbicara tentang alamat email, please karena ini adalah email untuk surat menyurat secara profesional maupun dengan kolega, cari nama yang bisa yang kita bisa gunakan untuk berhubungan dengan teman-teman sesama pegawai atau pemilik atau dalam arti di dunia rekrutmen seperti itu. Kemudian hanya 35% aplikan are qualified for the job they apply. Jadi teman-teman yang kalau kita berbicara kualifikasi hanya 30%. Ini based on dari survei. Applicant tracking itu sudah dimiliki oleh beberapa perusahaan yang dia akan bisa mengeliminasi 75% dari applicants. Kemudian kita juga ada 68% employer will be find on you social media. Jadi ada beberapa sosial media yang bisa digunakan, baik itu Facebook, baik itu LinkedIn, baik itu adalah job portal seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin yang akan kita bicarain dalam proses pembuatan. Biasanya kalau kita berbicara tentang pembuatan resume atau CV, kita biasa membuat suatu cover letter. Nah, kalau kita berbicara tentang cover letter, ini biasanya yang di awal nih. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat langkah awal adalah introduction of yourself. Kemudian
Sell your strength. Sell your strength ini adalah kalau kita berbicara, ya saya mempunyai kapabilitas sebagai ini, saya memiliki apa namanya etos kerja yang cukup tinggi, saya kuatnya di sini, seperti itu. Display your value. Jadi value Anda apa untuk perusahaan yang bisa diberikan? Describe background and level expertise. Kemudian supply additional information where requested. Kemudian jangan lupa untuk di cover letter, ask for an interview, dan jangan sampai lebih dari 1 halaman. Nah, di sini sedikit dijelaskan. Jadi bagaimana cara membuat cover letter yang menarik. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara cover letter sendiri banyak macamnya gitu loh. Jadi tergantung dari teman-teman untuk membuat cover letter ini seperti apa, tetapi itu mencakup mulai dari about yourself, sell and strength, display your value, describe your background and level expertise, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita berbicara tentang CV. Di sini di mana kalau teman-teman lihat, semoga bisa ngeliat ya karena tulisannya agak kecil. Nah, di sini ada personal data, ada name, registered address, kontak, seperti itu. Nah, list information block format not on single line. Jadi di sini ada beberapa informasi yang mungkin bisa dilihat dari teman-teman, mulai dari pengalaman kerja, professional experience, education, semua dicantumin seperti ini semua. Setidaknya itu mempresentasikan teman-teman yang apply untuk posisi tertentu di suatu perusahaan. Oke. Nah, kalau kita berbicara sampel, macam-macam nih contohnya. Kalian bisa menggunakan melihat contoh sampel di www.canva.com, linkedin.com, kari.com, jobstreet.com, atau beberapa website lainnya seperti itu. Ini contoh yang kita buat profil dari Kelly ya. Jadi jika kita diminta oleh klien untuk mencari suatu profil tertentu, di sini kita akan cantumkan mulai dari foto, nama, agama, seperti ini. Dan kemudian sampai salary-nya berapa, Kelly konsultan komennya seperti apa, working experience seperti apa. Nah, ini kita cantumkan semua seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah di level profesional, mungkin di level senior staff ke atas, misalkan dikontak oleh Kelly Services untuk offering a job opportunity. Nah, kira-kira nanti profilnya yang dibuat akan seperti ini. Nah, pertama kalau kita melakukan proses interview, please jangan terlalu melebih-lebihkan expertise kita nih, ya kan? Jadi kalau kita berbicara be yourself, jangan mencoba menjadi orang yang bukan diri Anda, which is mungkin kalau kita interview kita melebih-lebihkan kemampuan kita. Padahal kalau kita berbicara kalau di dunia kerja, yang paling penting adalah fase adaptasi. Jika fase adaptasi itu memang kita bisa dan kita pasti akan bisa mengikuti flow dari responsibility kita seperti itu. Karena setiap kita masuk ke every company, kita akan mendapatkan suatu lingkungan yang baru, proses kerja yang baru, seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini agak kecepatan atau bagaimana teman-teman? Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Di sini kita berbicara on interview day. Jadi kalau kita berbicara untuk interview dan ini juga saya alami pertama kali saya bekerja. Sorry. Nah, di sini ada kita menggunakan dress code. Jadi dress in manner that is professional appropriate. Nah, kalau kita berbicara untuk proses interview nih, ya kan? Apakah teman-teman ada mengetahui tentang generasi X, Gen X, X, Y, Z, kemudian ada generasi Alpha?
Nah, kalau untuk oke, Mbak Kartika Setiawati tahu nih, ya. Jadi di sini kalau kalian, mengetahui untuk generasi sekarang, ini cukup unik kalau saya bilang untuk proses interview. Kadang memakai baju yang sangat formal, pakai celana jeans atau celana jeans yang robek-robek, ya kan, seperti itu. Nah, harus diingat teman-teman, yang menginterview kalian adalah generasi yang berbeda, di mana generasi yang sangat-sangat formal, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara untuk proses interview, please try to understand siapa yang menginterview Anda. Jika yang menginterview Anda adalah sama-sama generasinya, mungkin mereka akan acceptable. Tetapi jika sampai di level-level yang cukup senior, nah mungkin dari tata cara berpakaian ini akan menjadi suatu parameter untuk proses lolosnya proses interview. Mulai dari, sepatu ya, diusahakan jangan memakai sepatu casual seperti yang lagi tren Nike ya kan, Reebok, Adidas yang lagi rame untuk running shoes. Mungkin, jangan dipakai kecuali kalian mengalami sesuatu problem dengan kaki Anda seperti saya. Karena saya nggak bisa pakai sepatu pantofel, saya selalu pakai sepatu kets dan saya setiap kali interview pasti selalu akan bilang, "Pak, mohon maaf saya tidak bisa memakai sepatu, kerja karena, kaki saya cukup besar." Sehingga saya kalau terlalu lama pakai sepatu ini, saya akan, kesakitan seperti itu. Kemudian, eee, avoid wearing perfume, cologne, or aftershave. Sebenarnya ini, bisa menjadi, bisa yes, bisa no ya. As long kalau kita berbicara untuk parfum dan cologne itu tidak menyengat. Yang kita takutkan kan parfum ini menyengat, kemudian masuk di ruang yang mungkin tertutup, proses interview, dan nanti membuat pusing dari proses interview itu sendiri. Kemudian, kalau kita sorry, kok dia beda, oke. Kemudian kalau kita berbicara, seperti biasa, sikat gigi Anda, jangan sampai ada sisa cabai atau sisa, bawang yang nempel. Ini juga akan membuat, kita nggak pede dan membuat interview juga akan teralihkan. Dia nggak akan, melihat dari proses Anda memperjelaskan tentang siapa Anda, tetapi akan melihat potongan cabai itu sendiri. Kemudian rambut kalau bisa diusahakan rapi, tidak terlalu gondrong, tetapi kalau misalkan, tidak terlalu panjang juga, tapi dia bisa, lebih klimis atau rapi itu menjadi nilai plus. Berbicara hindari untuk yang sifatnya, kalau saya bilang berapi-api, ya kan, tetap tenang, tetap jelaskan apa yang menjadi pertanyaan dari interviewer-nya. Oke? Kalau untuk wanita ya pasti mungkin, little touch up ya kan untuk face-nya supaya untuk lebih, atraktif seperti itu. Jadi lebih kalau orang melihat lebih enak dipandang seperti itu. Oke, on interview day, please bring all the documents. Kalau itu diminta oleh interviewer-nya atau pihak, dari perusahaan. Jika memang mereka tidak meminta Anda membawa dokumen tertentu, berarti siapkan diri Anda, bolpen dan diri Anda, karena nanti pasti akan melalui proses, pengisian data di, perusahaan tersebut. Kalau bisa, 15 menit sudah sampai di tempat, proses interview, supaya tidak ada, keterlambatan. Ini sangat penting sekali. Mengisi aplikasi, terus kemudian please ini yang paling penting banget pada waktu interview, mobile phone harus di-silent atau dimatikan. Jangan sampai ini membuat interviewer Anda, bete atau merasa terganggu, annoying dengan mobile phone yang nggak berhenti-berhenti berbunyi. Nah, jika kalian tidak bisa hadir dalam proses interview, please, try to arrange interview session, tetapi jangan sampai 5 menit sebelum acara interview kalian baru mengabarin. Diusahakan jauh-jauh sebelumnya, minimal 1 hari untuk menginformasikan bahwa kalian tidak bisa. Dan jika kalian memang sudah menjanjikan dan bisa, dan kemudian kalau tidak hadir di proses interview, ingat, itu akan menutup pintu rezeki Anda sendiri. Oke? Kemudian jika memang ada keterlambatan seperti traffic jam atau mungkin, kita, mengalami kendala ya kan, please inform, ini yang paling penting awal, pada waktu diundang interview please asking, ke perusahaannya nomor telepon untuk bisa dikontak atau nomor PIC-nya.
Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa langsung kontak dengan mereka. Seperti itu. Oke. Oke, nah di sini ada sedikit survei, teman-teman. Jadi jika kita melakukan proses interview, ya kan, too fashionable or too trendy. Ini untuk teman-teman yang generasi sekarang, kalau memang sangat-sangat fashionable. Jadi datang mungkin memakai alat barang-barang branded atau apa, ya ini akan menjadi parameter dari orang itu sendiri. Jika kalian bekerja di startup company seperti Gojek atau Grab atau Tokopedia, yes, mereka akan hal ini akan tidak bermasalah dengan mereka. Tetapi kalau kalian akan apply atau datang di proses interview untuk manufacturing atau industri, hal ini tidak akan berguna. Seperti itu. Yang kedua, eye contact ini sangat perlu sekali. Jadi ini biasanya dari teman-teman HR akan melihat orang ini confident nggak untuk mempresentasikan dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian cara berpakaian, cara untuk berjalan itu juga menentukan. Karena di sini kita melihat juga dari teman-teman berpakaian, kalau berpakaiannya seperti yang saya tadi bilang mungkin tidak sesuai atau kurang appropriate, ya ini akan menyebabkan kalian tidak lolos ke tahap selanjutnya. Cara berjalan juga sangat important. Jangan berjalan menyeret atau kaki kesannya ogah-ogahan. Nah, ini akan pasti menyebabkan kita akan dijudge bahwa ya kita tipikal orang yang bukan kalau istilah kerennya taktek atau orang yang cepat untuk bekerja seperti itu. Yang satunya adalah kita tidak tahu perusahaan apa yang kita apply. Please cek dulu perusahaan yang memanggil Anda dan perusahaan itu sendiri atau dari SA sendiri. Jika kalian tahu tentang perusahaan itu, mereka akan sangat-sangat suka nih dengan orang yang mengetahui siapa sih yang akan menginterview perusahaan apa sih yang kita bergerak seperti itu. Kemudian quality of voice and confidence, lack of smile ini juga akan menjadi parameter, bad posture, handshake, nggak usah terlalu kencang, nggak usah terlalu lemah, tapi normal aja. Kemudian jangan sampai crossing tangannya disilangin pada waktu interview. Ini kalau gesture seperti ini orang pasti akan tahu bahwa dia orangnya sangat introvert atau menutup pribadinya dia sendiri. Dan ini sometimes perusahaan tidak mau seperti itu. Oke, mungkin ini ya yang mungkin bisa saya sharing nih, ya kan? Nah, supaya mungkin tidak terlalu banyak saya berbicara sendiri, ya kan? Mungkin teman-teman juga bisa bertanya nih, apa sih tips and tricksnya atau rahasianya untuk bisa lolos proses interview seperti itu? Oke, sudah lumayan banyak ya Pak ya materi yang disampaikan ya Pak ya. Ya, Nah, saya coba secepat-cepatnya ini. iya, karena pasti banyak banget pertanyaannya Pak ya. Sudah siap ya Pak ya? Oke, boleh. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rio sekitar ya ada 12 slide ya Pak ya, ada 12 slide tentang rahasia lolos interview kerja, dan tadi juga sudah dijelaskan secara detail juga why failed, too fashionable or trendy, failure to make eye contact, kayak gitu, bad posture, terus handshake was too weak, dan tadi juga sudah ada yang komen, mungkin sudah saya buka sesi pertanyaan, sesi 1 dulu, bisa langsung 3 pertanyaan, boleh langsung chat di kolom chat, nanti saya bacakan. Jadi nanti saya yang memilih pertanyaannya. Jadi biar semuanya terbaca ya. Jadi tidak usah pakai mic. Jadi oke, udah banyak banget. Ini saya yang pilih. Jadi sebentar. Saya langsung mulai dari atas. Sesi pertama, pertanyaan pertama dari Kartika Setiawati.
Is it wrong for being fashionable? Langsung dijawab boleh? Langsung jawab ya. It's not wrong, but depend on your mungkin dari cara Anda berpakaian. Misalkan kalau Anda apa yang saya maksud dengan fashionable pada waktu mungkin Mbak Kartika mau datang sesi interview tetapi memakai gaun pesta, mungkin not appropriate dalam arti too flashy dan momennya nggak pas seperti itu. Nah, hal ini yang harus kita melihat nih. Jika kita memang kalau kita compare nih Mbak Kartika, kalau kita mengetahui yang orang yang menginterview kita jauh di atas kita, mungkin usianya udah 45 tahun, cara pandang, cara dia proses interview, pasti dia akan menggunakan old fashion, di mana orang menginterview memakai baju lengan panjang, celana panjang, atau mungkin yang wanitanya memakai blazer, seperti itu. Nah, jadi hal-hal inilah yang mungkin kita mencoba melihat dari sisi penginterviewnya maupun apakah appropriate memakai baju yang mungkin tidak tepat nih pada waktu proses interview, seperti itu. Oke, kira-kira itu sudah sangat menjawab ya. Sudah sangat jelas juga, jadi bisa langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Rizal Kurnia. Selamat malam Pak Rio dan Mbak Ananda. Saya ingin menanyakan, jika sedang interview kan biasanya kita dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menceritakan background kita. Nah, sebaiknya poin-poin apa saja yang penting untuk kita jelaskan kepada HRD yang menginterview kita. Terus saya ingin menanyakan, jika ditanya soal gaji yang diinginkan, sebaiknya kita jawaban kita seperti apa? Terima kasih. Ini pertanyaan pertama dulu ya Pak, banyak banget pertanyaannya ini. Jadi poin-poin apa pada waktu kita mungkin dari menjelaskan tentang background ya. Jadi sebenarnya simple sih, pasti pertama nama, ya kan. Kemudian lulusan dari mana. Kemudian kalau misalkan kalian kuliah pasti ada ikut dengan kegiatan kampus atau mungkin kegiatan yang lain, ya kan. Dan yang paling penting adalah nilai IPK Anda berapa, ini untuk fresh graduate. Seperti itu. Kalau kita berbicara fresh graduate, pasti kita akan menjelaskan hal yang seperti itu. Kemudian kita juga akan menambahkan kita ini kalau kita berbicara strength-nya apa nih? Nah, ini di sell your strength. Ini yang kalian tulis dalam suatu cover letter. Ini coba di-explain by secara verbally. Seperti itu. Jadi dalam arti hanya mengulang yang cover letter yang Anda tulis, ya kan? Kalau kita berbicara, oke, Pak, saya juara 1 makan kerupuk, saya itu nggak penting. Ya, please yang dalam arti formal aja. Kalau kalian memang pernah mengikuti suatu kejuaraan nasional, itu perlu untuk dijelasin, ya kan? Atau dalam arti saya pernah juara basket nasional PON, itu oke. Tapi kalau antar kampung jangan. Ya. Nah, mungkin poin itu sih sebenarnya. Cukup simple aja, ya kan? It takes 5 minutes to explain about yourself. Dan sometimes lihat juga nih, if you are apply in multinational company, please explain by using English conversation. Jadi do not hesitate to kalau kalian bisa berbahasa Inggris yang baik, tunjukin gitu, seperti itu. Kalau kalian di local company dan itu not necessary to using English conversation, ya mungkin kita pakai bahasa Indonesia aja. Oke, nah ini menjawab poin yang pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua apa, Mbak? Pertanyaan keduanya, saya ingin menanyakan soal gaji yang diinginkan. Sebaiknya jawaban kita seperti apa? Kalau misalnya ditanya gaji berapa yang diinginkan? Oke, ini cukup menarik nih untuk salary. Jadi memang kalian terlahir di generasi yang XYZ atau generasi Alpha ya, di mana direct question itu menurut kalian itu hal yang cukup lumrah. Misalkan mengungkapkan, mengekspresikan, aku berharap untuk gaji 5 juta, 6 juta, 10 juta, yes. Kalian bebas berekspresi. Tetapi kembali lagi, jika memang kalian
bertanya seperti itu dan kita sendiri belum tahu kinerja kita seberapa, hal inilah yang akan kita harus berhati-hati untuk menjawabnya. Untuk every company, mereka ada standard salary for every employee. Kalian di level staff, level senior, level manager, itu ada standarnya. Jadi please, kalau saya bila diinterview oleh perusahaan pada waktu saya pertama kali, saya akan selalu menggunakan bahasa I wish I could contribute more for your company. Dan I try to make the expectation of your company can be true. For the salary, saya kembalikan ke perusahaan untuk memvalue saya seperti itu. Ya, jadi itu yang selalu saya informasikan ke perusahaan atau ke interviewer yang menginterview saya. Karena di tahap itu nanti mereka juga akan memberikan offering letter. Jika memang nanti offering letter itu tidak sesuai dengan saya, baru saya akan berkata, Pak, masih adakah tahap proses negosiasi atau memang maksimal dari perusahaan memberikan nominal seperti ini? Nah, kalau misalkan dari perusahaan itu yes, kita hanya afford for this nominal, ya kembali ke diri kita sebagai pencari kerja. Kalau itu memang suitable dan affordable untuk kita bekerja, ya go ahead. Kalau memang tidak, take your time to looking for another company. Seperti yang saya bilang, cari kerja sama kayak cari jodoh. Seperti itu. Gampang-gampang susah. Cari kerja seperti cari jodoh ya Pak ya? Betul. Nah, karena memang tadi untuk seputar tentang gaji itu sangat sensitif juga, jadi memang harus berhati-hati untuk menjawab pertanyaan dari Harde untuk pertanyaan tersebut. Tapi sudah menjawab ya tadi, partisipan yang bertanya tadi ya, sudah terjawab. Saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga cukup menarik. Dari Ahmad Fatur Rahman, tips supaya CV kita cepat dipanggil dengan pihak HR. Tolong diberikan penjelasan sedetail mungkin. Gimana sih supaya CV kita itu cepat dipanggil oleh HR? Seperti itu, Pak. Oke. Sebenarnya kalau CV kita ingin cepat dipanggil HR, paling mudah itu bisa diisi oleh BOM atau diisi bercanda. Nanti nggak dipanggil HR, malah dipanggil polisi nanti. Oke. Sebenarnya kalau kita untuk CV yang dipanggil untuk HR, pertama satu, itu harus sesuai dengan requirement yang diminta oleh perusahaan itu sendiri atau HRD yang mereka dari perusahaannya mencari pekerjanya. Dan to be honest, dari kalian mempunyai opportunity yang sama, jika kalian fresh graduate dan melamar satu posisi yang staff, biasanya dari rekrutmen itu akan menyeleksi. Tapi yang paling yang mereka awal lakukan adalah mulai dari sekolah atau universitas dan IPK. Karena itu menjadi standar untuk teman-teman yang masih fresh graduate ya. Jadi kalau ingin dilihat itu adalah kita bisa membuat cover atau membuat CV yang menarik, tetapi ujung-ujungnya yang dilihat adalah background pendidikan Anda dan nilai dari IPK Anda, apakah itu sesuai dengan standar yang mereka minta, seperti itu. Nah, kalau untuk di level profesional, biasanya kita melihat dari skill sama capability atau dari posisi yang dia looking, seperti itu. Jadi dalam arti kalau sudah di level senior atau profesional, biasanya dari kita sendiri atau perusahaan rekrutmen akan berusaha menyesuaikan nih, orang ini suitable nggak dengan posisi yang dicari, mulai dari umur, mulai dari skill working-nya, mulai dari background perusahaan atau experience-nya seperti itu. Jadi kalau saya rasa untuk teman-teman fresh graduate, gimana sih cara membuat CV kita untuk dilihat? Perhatikan untuk nilai IPK dan sekolah Anda seperti dari universitas mana, itu pasti akan menjadi acuan dulu. Karena sometimes lulusan dari negeri akan lebih diutamakan, seperti dari reputable university seperti itu. Nah, kalian juga harus mempunyai nilai jual.
Jika saya tidak bisa bersaing dengan teman-teman dari universitas negeri, mungkin saya masih belum mendapatkan kesempatan untuk belajar di universitas negeri atau universitas yang first year, tapi kita harus mempunyai sesuatu yang bisa bekal kita untuk compete dengan mereka seperti itu. Dan kalau kalian melamar lewat job portal, seperti Jobstreet, seperti Karir, nah mereka ada filternya, yaitu mulai dari IPK itu ada standarnya berapa. Nah, itu yang akan mengeliminasi teman-teman yang mungkin memiliki IPK yang masih belum sesuai dengan harapan dari perusahaan seperti itu. Oke, mungkin ada lagi? Oke, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Agung Pangestu. Saya ingin bertanya, saat ini saya bekerja di 2 tempat. Satu adalah kantor utama saya, penghasilan utama Senin sampai Jumat, dan satu adalah kantor kedua, penghasilan tambahan dan bekerja hanya di hari Sabtu Minggu malam. Apakah ini dapat menjadi nilai tambah? Oke, cukup menarik nih. Yang menjadi pertanyaan saya untuk Senin sampai Jumat itu bekerja di perusahaan A, Sabtu sama Minggu perusahaan B atau begitu ya? Iya, seperti itu, Pak. Jadi bekerja di 2 kantor. Dua Nah, kantor. untuk yang kantor kedua ini hanya sebagai penghasilan tambahan dan di malam hari saja. Oke, saya boleh bertanya ini karena ini cukup menarik nih di malam hari ini. Ya kan? Ini malam hari ini apa nih? Jam berapa ini ya kan? Waduh. Nah, Mungkin Mas Agung Pangestu mungkin bisa memberi penjelasan juga di ya kan? kolom chat ini. Ini saya rada bingung nih. Mungkin apa nih yang pertama mungkin bisa lebih spesifik bekerja sebagai apa? Mungkin bisa di-share perusahaan A dia sebagai apa, perusahaan B sebagai apa. Nah, kalau kalau menurut saya kita melihat dulu bekerja di 2 perusahaan atau bekerja di ini, kita melihat dulu nih, ini suatu pekerjaan yang bisa meng-upgrade skill kita atau tidak. Karena kalau kita berbicara untuk perusahaan A sebagai main, terus kemudian ada perusahaan B, ya kita melihat pada waktu nanti mungkin mohon maaf ya Mas ya, misalkan hari Senin sampai Jumat kita pegawai kantoran, terus hari Sabtu sama Minggu kita jadi satpam. Nah, mungkin ini masih kurang match kalau kita masukkan di resume kita. Jadi please carefully untuk mencantumkan di CV. Sometimes kita merasa itu menurut kita suatu nilai lebih, tapi sometimes itu akan menjadi suatu pertanyaan. Karena saya pasti akan berbicara, oke, kalau misalkan bekerja di perusahaan A dan B dan itu memiliki bisnis yang sama, nah itu masih dari HRD atau dari interview akan berbicara, oh kalau kerjaannya dia nyambi begini, kelihatannya dia double job dengan bisnis yang sama seperti itu. Dan itu banyak mungkin ya kalau saya bilang teman-teman agak cukup ambigu nanti kalau kita berbicara itu akan dicantumkan ya, karena nanti ada dari satu sisi yang mereka akan melihat nggak comply dengan regulasi dari perusahaan seperti itu. Ya, mungkin itu bisa menjawab. Jika memang itu tidak mempunyai nilai lebih atau meningkatkan skill Anda, mungkin nggak usah dinotif di kurikulum vitae atau cover letter seperti itu. Ini tadi sudah dijawab juga oleh Kak Agungnya ini. Jam 8 malam sampai jam 5 pagi, Pak. Saya di perusahaan utama sebagai technical support multimedia, di perusahaan kedua sebagai image editor. Jadi relate ya, Pak ya? Oke, relate. Apakah itu tidak menjadi masalah ini untuk perusahaan Anda ya sebagai apa namanya yang di image editor sama apa tadi Mbak Rizky? Satu menjadi image editor, satu menjadi technical support multimedia. Technical multimedia. Ya, jadi kalau saya rasa sih kalau itu menambahkan
Pertama satu perusahaan pasti akan bertanya dengan dua job seperti ini apa nggak capek, ya kan? Dan, yang kedua biasanya dari perusahaan minta kita loyal. Nah, kalau misalkan ini berhubungan, ya kecuali kalau Anda mempunyai bisnis sendiri, itu bisnis Anda, ya itu nggak terlalu bermasalah. Tetapi yang dikhawatirkan adalah bekerja di 2 perusahaan adalah Anda membawa rahasia perusahaan. Jadi kalau misalkan, apa namanya, saya to be honest, kalau misalkan saya pemilik perusahaan dan ada employee saya bekerja di perusahaan yang berbeda, saya akan bertanya tentang loyalitasnya seperti itu. Apakah dia tidak akan membocorkan rahasia perusahaan, apalagi kalau itu saling terconnected ya, seperti itu. Itu sangat jeopardize atau mempertaruhkan dari, image perusahaan seperti itu sih, Mas. Ya, kita boleh nyari tambahan tapi try untuk another, apa namanya, tambahannya. Seperti itu. Kadang kalau kita cantumin dan nanti akan timbul banyak pertanyaan. Oke, baik. Jadi, malah kalau misalnya relate itu malah, kayak dipertanyakan juga ya, Masnya. Yes, Jadi betul. sebenarnya dia ini, kayak prefer-nya kemana seperti itu ya, Pak, ya? Yes, betul. Ya seperti seperti yang Oke, saya bilang, cantumin aja yang Senin sampai Jumat yang main-nya. Kalau yang satunya kan sebagai tambahan. I think sebagai not tambahan. necessary. Kecuali kalau misalkan Masnya, Senin sampai Jumat, kerja, terus Sabtu sama Minggu kuliah, itu bisa dicantumin di CV, seperti itu. Itu malah Alright. lebih baik itu. Oke, sudah menjawab ya tadi. Bisa langsung saya masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak, ya? Masih semangat ya, Pak Rio ya? Boleh, masih semangat saya ini. Cuma sayang Masih sih nggak bisa live interaction ya, untuk melihat apa namanya, ambience-nya untuk melihat ini. Oke, mari kita lanjutkan Mbak Rizky. dari Ilham Zulfahmi. Selamat malam Pak, saya mau nanya. Jadi kan saya pernah bekerja di suatu cup hanya selama 3 bulan. Tapi karena nggak ada lembur dan ada cut salary, makanya saya resign. Kalau HR nanya alasan keluar dari pekerjaan sebelumnya, saya jawab jujur seperti itu, apakah mempengaruhi penilaian dari HRD? Oke, HED ya. Oke. Oke, ini masa pandemi Mas ya? Ya, jadi, saya ikut prihatin, karena di masa pandemi ini banyak bisnis yang turun, even untuk klien-klien kita sendiri seperti Google atau perusahaan-perusahaan yang cukup punya nama, mereka juga melakukan, pemutusan kontrak ya dengan employee mereka. Jadi, kalau kita misalkan terkena, dampak pengurangan employee atau karyawan, kita bisa untuk, mengobrolkan apa adanya, karena dengan situasi seperti ini ya kan, seluruh HR pasti akan aware atau memahami dengan situasi ini. Dan to be honest, untuk teman-teman yang masih fresh graduate, kalian akan, bila dibandingkan saya waktu mencari kerja dengan masa pandemi ini, kalian akan berkompetisi sangat-sangat lebih hebat kalau saya bilang ya. Karena, waktu saya, melihat atau mendapatkan informasi dari suatu perusahaan job portal, untuk satu posisi yang di-post di job portal itu yang apply, yang biasanya hanya 100 atau 300 orang apply, itu bisa sampai ribuan. Berarti sekarang di tahun ini banyak, teman-teman yang kehilangan pekerjaan atau looking for, pekerjaan, yang baru nih, seperti itu. Nah, jadi jika kalian, seperti yang saya bilang pada waktu proses interview siapkan diri kalian dan jual apa yang menjadi kekuatan Anda. Yang pertama adalah try untuk mungkin kalau saya berbicara adalah, knowledge kita, yang kedua adalah kemampuan kita berbahasa, itu yang pasti akan menjual lebih awal seperti itu. Nah, jadi saya rasa nggak ada masalah sih Mas ya, kita berbicara terus terang karena, kita juga mau bohong ya buat apa juga. Orang-orang atau HRD, teman-teman rekrutmen pasti akan memahami hal itu. Jadi bukan hanya Mas yang mendapatkan PHK, bahkan di level untuk, general manager atau senior manager juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami pemutusan hubungan kerja untuk supaya perusahaan bisa survive. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Oke,
Karena tadi kan Pak Rio juga ingin langsung berinteraksi dengan para partisipan ya Pak ya. Mungkin ini bisa untuk sesi selanjutnya bisa langsung saya pilih pertanyaannya dan dari siapa yang penanya nanti bagi para penanya yang terpilih bisa langsung on cam dan request untuk apa namanya on mic juga. Jadi bisa langsung ditanyakan kepada Pak Rio ya. Yes, Ini silakan, saya silakan, Mbak. pilih juga random jadi siap-siap. Takutnya tadi ada yang live. Oh iya, dan ini karena pertanyaannya juga banyak sekali ya, jadi mungkin belum semua bisa dijawab. Nanti akan ada limitnya. Nah, ini saya milih dari Roma Santi Simar Mata. Bisa silakan langsung on cam dan on mic juga. Yang pertanyaannya ini, saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan HRD tentang mengapa harus memilih kita yang diinterview dan juga bagaimana menjawab tentang 3 hal yang menggambarkan diri saat diinterview. Nah, mungkin untuk Kak Roma Santi bisa langsung on cam ya dan on mic juga. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak Roma Santi. Silahkan, Mbak Roma. Panggilannya siapa? Mbak Santi atau Mbak Roma nih? Mbak Santi, Pak. Mbak Santi, oke. Mbak Santi, kalau saya boleh tahu, fresh graduate, lulusan dari mana nih? Kalau boleh tahu, atau sudah bekerja? Lulusan dari Lampung, Pak. Oke, dari mana nih tempat ininya? Di Bekasi. Bekasi, oke. Pertanyaannya Mbak Roma tadi lebih mengarah 3 hal yang mendeskripsikan diri Mbak Roma. Sama apa lagi? Tadi satunya Mbak Santi? 3 hal yang ya tadi. Pertanyaannya saya ulangi ya. Yang pertama tadi, kenapa recruiter itu harus memilih kita sih saat interview? Itu yang pertama. Dan yang kedua, 3 hal yang menggambarkan diri kita. Itu tadi pertanyaannya Kak Roma ya, benar ya? Oke. Kenapa recruiter harus memilih kita? Ini pertanyaan atau apa ini? Kenapa recruiter harus memilih kita? Saya agak sedikit kurang paham dengan ini ya. Ya, kalau kita mencari kerja berarti ya recruiter kita berharap dia memilih kita untuk menjadi pegawai kan ya? Mungkin yang dimaksud di sini adalah jika recruiter itu bertanya, misalnya ini saya recruiter ya, kenapa sih saya harus memilih Anda? Seperti itu. Oh, oke. Itu mungkin Oke. dari yang saya tangkap. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Aduh, saya ini. Oke, kenapa recruiter itu? Oke, kita menjawab ya. Kenapa Mbak Santi? Apa yang membuat Mbak Santi membuat kita dipilih untuk masuk perusahaan kita? Oke, sebenarnya ini menanyakan tentang confidence dari Mbak Santi, ya kan? Jadi pada waktu kita ditanyakan hal yang tersebut, muncul berbagai macam yang terbersit di otak kita. Waduh, apa ya? Loh, apa ya? Ya, sekarang seperti yang saya bilang, kompetisi dengan teman-teman pencari kerja akan cukup berat untuk tahun-tahun ini. Sekarang mereka juga akan ingin tahu seberapa jauh Mbak Santi bisa mendeskripsikan tentang diri Mbak Santi. Kenapa recruiter ini? Ya kita bisa say it, ya kan kalau kita berbicara Bapak harus memilih saya. Kebetulan saya selama apa namanya mungkin di universitas saya bisa melakukan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa atau mahasiswi dengan nilai IPK saya ini dan saya capable untuk menyerap hal-hal yang baru dan saya sangat suka berinteraksi dengan apa namanya dengan kolega atau dengan kerabat atau saya orangnya tekun atau saya orangnya kerja keras seperti itu. Intinya adalah sell your strength atau apa yang menjadi poin plus untuk meng-hiring dari Mbak Santi. Nggak mungkin kan kalau kita ngomong loh kenapa Mbak Santi memilih ya Pak saya ingin bekerja gini-gini. Nggak, itu udah nggak zaman sih. Yang ada adalah seperti yang tadi Mbak Santi bilang, ya kenapa ngerekrut? Ya Mbak Santi harus berusaha menjual diri Mbak Santi seperti itu.
Saya orang yang tekun, Pak. Saya suka belajar hal yang baru dan saya tipikalnya orang yang selalu berusaha menyelesaikan apa yang saya mulai. Dan kadang saya bekerja melakukannya sampai lupa waktu. Itu suatu hal yang minus, tapi akan menjadikan positif. Karena semua perusahaan ingin mendapatkan employee yang giat bekerja, yang bisa memberikan 100% untuk apa namanya pikiran dia untuk perusahaan seperti itu. Seperti itu. Mungkin ini menjawab yang pertama ya. Kenapa harus memilih kita? Yang kedua tentang describe yourself ya Mbak Rizky ya. Iya, betul. Oke. Tentang describe yourself ini sebenarnya sama juga. Intinya adalah kita menjelaskan apa sih menjadi keunggulan kita nih dibandingkan dengan apa namanya dengan teman-teman sesama pelamar ya. Jadi kita bisa berbicara seperti yang tadi saya bilang. Nah, sometimes ya kan di dalam dunia rekrutmen ada sesuatu hal yang mungkin kita harus melihat pada waktu kriteria-kriteria yang diharapkan. Jadi mungkin bukan hanya dengan jawaban yang sesimpel itu. Kalau kita di banking, ya kan? Kalau kita melamar di banking, mereka juga memperhatikan di foto juga. Jadi ini salah satu eliminasinya. Jadi misalkan kalian memiliki paras yang cukup oke, ya kan, dan tergantung posisinya. Kalau itu posisi untuk teller atau marketing, pasti mereka yang mencari yang good looking. Jadi untuk teman-teman mungkin kalau ingin apply di apa perbankan, ini contoh aja, keunggulannya yang lebih adalah kalian di sisi awalnya adalah mereka akan melihat dari postur, kemudian dari muka atau dari wajah seperti itu. Jadi lihat dulu pada waktu kalian apply di banking, please serapi mungkin, semenarik mungkin untuk mereka bisa melihat seperti itu. Ini contoh simpel aja. Ini lebih ke arah fisik. Seperti kalau mungkin kalau kita di industri akan mengenal lebih sifat atau strengthness kita itu seperti apa. Yang mereka nggak akan melihat fisik atau apa, tapi mereka akan melihat kemampuan kita untuk menjual diri kita seperti apa. Itu. Oh iya. Mbaknya itu ngajak Oke, mungkin itu yang bisa menjawab Mbak Santi. Oke, saya mau mengingatkan lagi bagi para penanya yang sudah bertanya di kolom chat tadi, bisa menyiapkan dirinya karena saya memilihnya random ya, jadi bisa langsung on cam kalau sudah saya pilih dan bisa langsung menanyakan pertanyaan yang sudah tadi ditanyakan secara langsung ke Pak Rio-nya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini saya melihat ada pertanyaan menarik nih Pak dari Alica Irnanda. Mungkin untuk Alica Irnanda nih bisa langsung on cam dan on mic juga. Ini pertanyaannya saya up lagi. Pak, saya mau bertanya jika HR menanyakan kelebihan dan kekurangan. Gimana ya Pak caranya kita menjawab agar HR menyukai kita? Dan bagaimana tips agar terlihat confidence di depan HR? Terima kasih, seperti itu. Mungkin untuk Alica Irnandanya bisa langsung on cam dan ya, baik Mbak, terima kasih kesempatannya. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Ica panggilnya, Mbak Ica atau apa ini? Alika. Alica, oke. Iya. Iya Pak, tadi sudah dikatakan sama Mbaknya pertanyaannya untuk supaya gimana sih kita jawabnya. Kan biasanya HR nanya nih, apa sih kelebihan kamu, kelemahan kamu. Terus kan kadang kan kita agak-agak terlalu over ya untuk kelebihan supaya kita diterima gitu. Gimana sih Pak supaya disukai kita jawaban kita seperti itu. Oke, ini saya kembali tanya dulu. Nah, kalau misalkan Mbak Alica ditanyain apa kelebihan dan kekurangan, Mbak Alica jawabnya seperti apa? Mungkin kita sambil share pengalaman ya. Ini on the spot, anggap saya sebagai interviewernya nih. Mbak Ica, apa sih kelebihan dan kekurangan Mbak Alica ini apa nih? Mungkin bisa dijelasin? Kelebihan saya orangnya pekerja keras, tekun juga, dan saya kalau misalnya kerja ini tuh selalu tepat waktu, sesuai deadline lah sama bos gitu. Seperti itu. Oke. Kekurangannya? Kekurangannya saya itu agak pelupa. Jadi gimana supaya pelupa sih saya catat kekurangannya supaya ini ya gitu ditandain gitu. Itu aja sih Pak kelemahannya biasanya saya. Oke. Jadi apa namanya cukup bagus sih untuk menjawab pertanyaannya. Jadi
Kelebihan kekurangan, ini biasanya dari rekrutmen atau ini ingin mengetahui, ya kan, apa sih yang menjadi kelebihan atau kekurangan. Tapi yang lebih difokusin adalah kekurangan. Ah, begitu. Ya, Nah, jadi sometimes ini gimana kita cara menjawabnya. Jadi turning something negative to be positive. Ya, jadi tadi kalau saya pelupa, tapi saya selalu mencatat everything, ya kan, on my notebook. iya Itu benar, suatu Pak. yang minus menjadi positif nih. Mm-mm. Ya kan, ada jawabannya. Ya Pak, sometimes saya juga ini memang yang kebawa sama diri saya sendiri. Minus saya apa Pak? Saya adalah workaholic. Ah, Kok bisa? Ya, saya selalu kalau misalkan dalam pekerjaan dari suatu pimpinan saya atau dari direktur saya selalu berusaha menyelesaikan sampai selesai. Dan sometimes itu saya hingga lupa waktu. Ini sesuatu yang minus. Tetapi untuk perusahaan dia mendapatkan orang yang get it dan paperwork-nya itu selesai pada hari itu juga atau menyelesaikan misalnya itu akan menjadi nilai positif bagi perusahaan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang apa kelebihan, apa kekurangan, kita tekun, kita pandai, kita apa, itu semua hal jawaban yang cukup kalau saya ngomong cukup umum ya, seperti itu. Tetapi yang menjadi nilai poinnya itu adalah menjawab yang minusnya ini, kekurangan. Turning something negative become positive. Itu yang paling penting. Dan mungkin di kata-kata terakhir, I'm sure if you hire me, I will not disappointed you, sir, ma'am. Seperti itu. Yang arti adalah Anda confidence dengan diri Anda confident dengan skill Anda. Karena untuk tahap dari meyakinkan orang itu kan HRD itu adalah sangat penting. Yes, betul. Jadi kalau saya rasa datang lebih awal, mempersiapkan diri Anda, semua pasti akan grogi, semua pasti akan ini. Tetapi ya kita kembali lagi, kita relax, kita fokus, ya kan. Jika itu memang sesuai dengan expertise dari Mbak Alika, ya. Jawaban yang terakhir adalah, if you hiring me, you will not disappointed with me. Ya. oke, Pak. Seperti itu. Mungkin itu saya juga pernah mengalami hal yang sama pada waktu saya apply di suatu perusahaan dan karena totally new, saya bukan orang psikologi maupun orang hukum. I'm totally adalah orang dari teknik pangan dan gizi. Pada waktu saya masuk di dunia rekrutmen, jadi saya bertemu dengan my ex director, dia tertarik dengan saya dan saya to be honest saya langsung Pak, kelemahan saya adalah saya nggak pernah di dunia rekrutmen. How can I assess someone if I don't know how to assess? Seperti itu. Nah, ini kita langsung berbicara atau memberikan nilai plus nilai minus kita. Tetapi saya memang menjabat sebagai manajer, saya doing interview with my team, ya saya berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang cukup simple supaya saya tahu mengetahui dia kinerjanya seperti apa, willingnya seperti apa, attitude-nya seperti apa. Saya sebagai kalau saya bilang adalah pelaku ya untuk mendapatkan orang yang sesuai dengan tim saya seperti itu. Nah, tapi jawaban dari direktur saya, yes, I know you are someone that doing the interview also karena kamu usernya, kamu sudah memiliki dasar. Kamu akan melihat dari attitude-nya, melihat dari sifatnya, kemudian melihat dari nilainya, how to problem solving, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah karena kita mencari orang yang tahu tentang market yang ada di Surabaya, yang tahu tentang proses. Ya kebetulan saya belajar di manufacturing juga, yang tahu tentang proses di dunia industri. Seperti itu. Nah, ini contoh case aja seperti itu. Ya, mungkin ini bisa menjawab ya. Jadi try to be confident, try to change something negative to be positive, ya kan? Itu yang paling penting kalau untuk sesi wawancara atau interview. Oke, jadi yang paling saya ingat juga, the point is turning something negative become positive. Dan kira-kira sudah sangat menjawab tadi pertanyaan dari Kak Alika. Ya, sudah Mbak. Terima kasih. Thank you. Langsung saya ke pertanyaan selanjutnya untuk
Kak Lutfi Atul Insia, bisa persiapan on cam juga. Nah, ini pertanyaannya saya bacakan dulu. Pak, gimana sih kalau pendidikan kita itu tidak sesuai sama pekerjaan yang akan kita apply? Apakah itu sangat mengurangi peluang kita untuk dapat panggilan interview? Karena loker yang sesuai dengan pendidikan saya sangat jarang sekali, Pak. Oh, Oke, jadi pekerjaan dan perusahaan yang dia apply itu tidak relate seperti itu, Pak. tidak related ya. Oke, kalau saya boleh tahu dengan Mbak siapa nih? Dengan Kak Lutfi Atul Insia, Kak bisa on Lutfi. cam. Saya penasaran nih dengan background dari kuliahnya apa nih? Lutfi Atul Insiah ya. Dengan Mbak Lutfi ya. Mungkin Mbak Lutfi bisa sharing. Selamat malam, Mbak. Panggilannya Mbak Lutfi atau Insyah? Mbak Lutfi. Lutfi ya. Oke, Mbak Lutfi, saya mau tanya, Iya, lulusan dari mana nih? Apa nih dari? Saya baru lulus dari hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, International Relationship ya. HI ya. Oke. Iya. Kalau menurut dari Mbak Lutfi sendiri, kira-kira posisi apa sih yang cocok atau sesuai nih? Kalau menurut saya customer relation, customer service, Pak. Soalnya customer dari service. pengalaman, iya. Soalnya saya udah pernah kayak magang-magang gitu, tapi hanya beberapa bulan aja. Oke, nah, kalau untuk yang masa, ya Pak. Magang di perusahaan apa ini? Industrinya. Waktu itu di Hotel Borobudur Jakarta, Pak. Oke. Berarti kalau saya boleh bertanya, industri yang harus dimasuki yang bisa dimasuki Mbak Lutfi adalah hospitality ya? Oke. Ya, Pak. Oke, sebenarnya kalau saya berbicara untuk hubungan internasional ya Mbak ya, itu bisa kalau kita bicara mungkin Mbak Lutfi pernah jadi customer relationship, itu bisa diperbankan, bisa sebagai PR, bisa sebagai di hospitality. Sebenarnya macamnya banyak. Nah, tetapi memang kita juga melihat juga, misalkan kalau Mbak Lutfi melamar untuk sebagai engineer kan nggak mungkin nih. Iya. Nah, mungkin yang bisa lebih spesifik, Mbak Lutfi mau melamar sebagai apa nih, yang kok merasa nggak sesuai nih? Kira-kira di posisi apa? Atau di perusahaan apa nih? Misalnya untuk posisi admin mungkin, Pak. Oke, kalau admin saya rasa nggak. Kalau admin saya rasa nggak masalah Mbak ya. Mereka kalau hubungan internasional, I think there's no problem if you mencoba menjadi seorang admin ya. Nggak ada masalah sih Mbak. Nah, mungkin saya kasih contoh seperti yang saya bilang tadi, ya kan. First time I graduated, saya sebagai research and development. Jadi saya bekerja di R&D di lab. Kemudian pada waktu itu saya masih ingat waktu itu saya apply di 2 perusahaan, satu perbankan, satu adalah perusahaan chemical. Nah, jadi sesuatu yang mungkin berbeda banget ya dari industri manufacturing pindah ke banking. Tetapi saya bisa make sure orang perbankan itu dan mereka menginterview saya dan saya lolos. Seperti itu. Dengan posisi yang berbeda dengan background saya totally. Jadi sometimes dari seorang HRD, mereka akan kembali lagi, mereka tidak akan mereview tentang kita lulusan mana, kita mungkin ini, tapi gimana kita meyakinkan dengan posisi yang mereka looking, itu mereka believe kita bisa melakukannya. Seperti itu sih Mbak. Jadi kalau saya rasa kalau hubungan internasional you have any chance ya kan, kecuali kalau melamar untuk sebagai engineer atau apa yang memang spesifik skill di chemical atau apa ya itu mungkin akan susah. Tetapi kalau
untuk posisi yang umum ya kan, yang sifatnya sebagai hospitality dan lain-lain, saya rasa sih Mbak Lutfi nggak akan ada kesulitan ya untuk apply yang sesuai dengan background dari kuliahnya seperti itu. Yang pasti sih don't afraid to learning something new, ya kan? Kalau memang kita ingin, mungkin kita dulu di hubungan internasional, kita ingin mengupgrade kita untuk belajar ekonomi atau apa, itu menjadi nilai jual yang lebih. Seperti itu. Ya, mungkin itu sih yang bisa saya berikan ya, advice seperti itu. Ada lagi Mbak Lutfi? Terima kasih Pak jawabannya. Sudah cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Lutfi. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Mbak Rizky. Kelihatannya kemut Mbak Rizky. Kemute. Oke, ini dari Kak Eriza. Pertanyaan selanjutnya adalah, lebih baik cover letter atau CV untuk diajukan? Alangkah baiknya dua-dua di-prepare. Seperti itu. Memang kalau saya sebagai rekrutmen untuk profesional, saya nggak melihat untuk cover letter sih. Jadi saya langsung direct ke experience-nya seperti apa, terus kemudian dia dari perusahaan mana, dia reportnya ke siapa. Itu kalau saya Mas ya sebagai recruiter assessment seperti itu. Tetapi alangkah baiknya apa yang kita buat untuk cover letter itu untuk kita mempreparekan. Di situ kan kita juga menulis strength kita apa itu, dan itu akan menjadi pertanyaan dari pihak HRD ya kan. Jadi kita bisa selalu ingat, oh jawaban kita seperti ini sesuai dengan apa yang ini ya. Seperti itu. Jadi bukan mana yang lebih baik, ya lakukan dua-duanya aja. Dan itu kan juga nggak membutuhkan waktu atau effort yang lebih ya. Maksudnya nggak sampai harus 2 jam membuatnya, kan nggak seperti itu. Mungkin itu. Oke, ya. Untuk Kak Eriza sudah terjawab ya Pak ya? Untuk Kak Eriza sudah? Oke, langsung saya up pertanyaan selanjutnya lagi. Ini dari Cindia Windari. Dari Cindia Windari, pertanyaannya, Pak, bagaimana jika ditanya oleh HR tentang target kita dalam apply lamaran, sebaiknya kita menjawab secara jujur atau bagaimana, Bapak? Untuk Kak Cindia bisa on cam juga, atau mungkin ada pertanyaan tambahan yang ingin ditanyakan? Ya, selamat malam, Pak. Malam, Mbak Cindia. Saya ingin bertanya, kan saya pernah ditanya interview, kita pernah ditanyain kayak, misalkan, ada nggak sih target untuk apply kerja dalam sehari atau sebulan, itu sebaiknya kita jawab secara jujur atau bagaimana ya, Pak? Untuk target apply lamaran. Apply lamaran. Ini cukup menarik nih. Dari pihak interviewnya menanyakan hal yang seperti itu ya? Iya, Pak. Oke, mungkin HRD-nya nanti bisa belajar di Excel Learning nih ya kan? Ditanyain seperti itu. Jadi kalau saya rasa sih target, ya ini berarti mungkin kita samakan persepsi ya. Berarti si pihak HR-nya atau interviewer-nya menanyakan, target Mbak Cindy melamar dalam 1 bulan itu berapa gitu ya? Sehari atau sebulan. Sehari dalam sebulan, oke. Cukup unik sih pertanyaannya ini ya. Jadi ya kembali lagi, kalau itu sesuatu yang Mbak Cindy lakukan ya, I think nggak perlu kita berbohong ya. Jadi misalkan kalau saya berbicara ya saya sebulan ngirimnya 5, 10, 20 ya, I think it's okay. Karena kalau saya melihat tidak melihat ada essence-nya ya. Kita mau melamar berapa, namanya kita pencari kerja. Saya masih ingat waktu saya di tahun 2004 saya lulus, dan kerjaan saya itu selalu melihat iklan Sabtu Minggu ya kan, dan saya melihat seluruh lowongan saya apply. Tujuannya apa? Tujuannya saya membuka diri saya untuk kesempatan yang ada, seperti itu. Jadi tidak ada pengaruhnya dalam proses seleksi interview ya, Pak? Ya, kalau saya rasa ya nggak ada pengaruhnya, karena kan kita juga seperti saya bilang, untuk mencari kerja seperti mencari jodoh.
pada waktu mungkin perusahaan kalau mereka berkenan dengan kita atau mereka interest dengan kita, ya kita kan pasti akan ikut kerja dengan mereka nih, Iya. atau ini, ya kan. Dan apply yang kita berikan kan juga kita nggak akan, kalau mereka mengundang lagi kalau kita sudah bekerja kan kita bisa menolak nih, ya kan. Nah, di situ saya nggak melihat essence-nya, which is karena kita sama-sama fresh graduate, kita mau mengirim 100, mau mengirim 200, saya rasa nggak masalah, cuma please ingat-ingat perusahaan mana aja yang di-apply. Sometimes nanti takutnya nanti, Mbak pernah apply di sini tiba-tiba, oh mana ya, kok saya nggak tahu. Nah, itu hindari jawaban seperti itu, ya. Kalau bisa Pak, mohon maaf, atau Ibu mohon maaf, ini dari perusahaan apa, kalau saya boleh tahu. Oh perusahaan ini, oke Ibu. Kalau boleh tahu proses interviewnya di mana dan kapan, ya kan. Nah, apa namanya, saya akan coba arrange dengan waktu saya, seperti itu. Ya. Jadi saya rasa nggak ada masalah sih kita mau ngomong, ya kalau berbohong untuk hal yang kecil saya rasa percuma sih. Kalau saya berbohong dapat uang 5M, ya oke lah. Ya kan? Tapi kalau ini saya rasa kita honest aja deh. Ya. Oke, makasih Pak atas jawabannya. Sama-sama Mbak. Oke. Yang cowok mana nih, cowok nih? Cowok kok nggak ada suaranya nih? Oke, saya pilih yang kira-kira namanya cowok ya Pak ya. Namanya cowok Mbak Rizky. Kok semua Ini ada nih. baru nih. Dari Haris Hakim. Wah, ini pas nih. Hakim, judge. Ini pasti orangnya sangat logic thinkingnya main nih. Ini pertanyaannya mungkin Haris Hakim bisa